lagi. Jadi alumni Fikar School ini, jadi Fikar School ini kan sekolah non formal, ya bisa dibilang homeschooling. Tapi alumninya bisa meneruskan kemana-mana, bisa ke sekolah formal, misalnya lulus SMA bisa kuliah di negeri, ada yang udah masuk UIN, ada yang sudah masuk UNJ, bahkan ada yang kuliah di luar negeri. Itu semua hal yang sudah wajar, sudah biasa gitu. Jadi jangan khawatir untuk sekolah non formal, mau kalian sekolah di sekolah formal atau sekolah non formal, maka itu semua sudah ada. Assalamualaikum Pak Hari, ini kakak. Waalaikumsalam, halo Pak. Apa kabar kak? Aduh Kak Fahri, ya Allah. Baik. Suara saya masuk kan Pak? Masuk. Kalau suara saya gimana? Masuk jelas. Suara saya masuk ya. Alhamdulillah. Kok kakak kelihatannya lebih muda dari saya Pak? Enggak kok. Oke. Tuh ada yang melambai tuh. Hai Kak Fahri itu. Halo Budaya. Budaya. Apa kabar? Baik. Enggak. Oke, ini di rumah apa di hotel apa di mana kayaknya? Di rumah Pak saya. Oh, di rumah. Ya. Gimana? Fahri hari ini libur apa masuk kuliah? Tadi kuliah dulu saya Pak pagi. Oh, ada kuliah pagi-pagi. Jam berapa? Jam 8? Jam 8 tadi. Oke. Sampai jam 10 berarti ya? Oke. Saya karena udah masuk nih ya, jadi nggak apa-apa yang walaupun yang nonton baru 3 orang, saya perkenalan aja nih. Masih Budaya. Oke. Nah, ini ada Rizky. Oh, ini banyak teman-temannya Fahri ini kayaknya. Baik. Ya, langsung aja nih ya. Jadi Kak Fahri ini kan alumni dari Fikar nih. Ya, dan alhamdulillah sudah masuk di UNJ ya Kak Fahri. Iya. Ada nanti Kak Fahri memperkenalkan diri dulu. Nggak apa-apa, tapi saya untuk yang dari Fikar saya perkenalan dulu. Kak Fahri ini lulus tahun 2019 ya. Berarti kuliahnya udah hampir setahun ini ya? 1 semester. Nah, Pak? Saya lupa. Kamu angkatan 2019 atau 2020 sih? 19 saya Pak. 2019 ya, udah setahun dong ya? Udah setahun lebih ya? Iya. Ya, kuliah alhamdulillah. Jadi cuma pas kuliah tahu-tahu ya ada pandemi kayak gini ya. Lalu ya jadinya akhirnya jadi kuliahnya jadi daring, jadi online sama seperti sekolah-sekolah yang lain. SD, SMP, SMA tuh sekarang daring semua, ya online semua. Oke. Terus saya sebutkan lagi, mungkin beliau juga nggak akan sebutkan hal ini. Kak Fahri ini waktu masih SMA, waktu masih sekolah di Fikar, itu udah bisa ngajar loh dia. Luar biasa ini. Di sekolah lain mana ada murid bisa ngajar adik kelas, ya kan? Yang ngajar pasti guru semua. Tapi di Fikar School, Kak Fahri ini bisa mengajar adik-adiknya, gitu. Pelajaran, jadi waktu itu ada musik ya Kak Fahri ya, masih ingat ya? Itu pelajaran musik. Terus pelajaran apalagi deh, public speaking ya. Kak Fahri pernah ngajar adik-adik? Baru musik aja? Musik ya. Jadi beliau ngajar ekstrakurikuler musik. Padahal beliau belum lulus. Padahal Kak Fahri ini masih kelas 3, masih kelas 12. Jadi di Fikar School tuh memang bisa membuka kesempatan bagi siswa-siswanya ya yang bertalenta dan memiliki skill-skill lebih gitu ya untuk disedekahkan. Maksudnya untuk mengembangkan adik-adiknya. Jadi kita juga harus berpikir tidak egois gitu ya kan, kita berbagi ilmu ya. Kita punya, misalnya Kak Fahri punya ilmu dalam hal bidang musik, sebetulnya masih banyak lagi nih yang lain, ilmu yang lain, cuman waktu itu hanya baru berkesempatan untuk mengajar musik. Nah itu adalah
suatu sedekah yang sangat baik gitu untuk adik-adiknya, memotivasi, melihat. Jadi ada juga ngelihat kan, ih kakak kelas saya keren banget ya, bisa kayak gini, bisa begitu, punya skill ini, skill itu. Nah itu sangat pasti akan sangat menginspirasi dan membuat adik-adik kelasnya jadi lebih semangat lagi untuk belajar. Dan karena ada contoh di depan matanya, di depan matanya ada contoh nih, oh ini kakak kelas saya nih, wih keren gitu kan. Oke, sekarang beliau sudah tidak di Fikar lagi karena sudah lulus ya. Sekarang beliau ya udah ceritain dah di mana sih kamu sekarang. Jangan bilang di rumah ya. Ya, jadi sekarang saya ya, menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta ya. Alhamdulillah. Jurusan pendidikan vokasional seni kuliner itu panjang nggak sih? Sebenarnya pendek itu pendidikan tata boga ya. Sekarang udah semester 3 saya. Alhamdulillah. Oke. Ini apa? Ngambil jurusan gini, kan Kak Fahri ini laki-laki gitu. Terus kok ngambil jurusan tata boga, ini nggak salah nih. Kira-kira apa yang membuat tertarik? Ya harus ada sesuatu di balik itu gitu. Jadi misalnya yang milih tata boga itu kan masak ya, kuliner bukan sih? Iya, iya kuliner. Ya biasanya mayoritas kan yang urusan masak memasak biasanya kaum hawa biasanya. Nah ini laki-laki gitu, udah gitu kan Kak Fahri juga kelihatannya juga laki banget gitu. Tapi milihnya tata boga. Terus pasti ada sesuatu di balik itu. Nah, sesuatu di balik itu pasti ada, misalnya entah karena motivasi tertentu atau karena punya proyeksi tertentu, karena saya di masa depan dia punya visi. Jadi Kak Fahri ini mungkin punya visi dan misi tertentu untuk masa depannya dia, atau punya link-link tertentu. Akhirnya sehingga semua itu mempengaruhi keputusan Kak Fahri untuk mengambil jurusan tata boga UNJ. Ya walaupun di UNJ sih, Universitas Negeri, tapi biasanya sih orang tuh siswa-siswa kami nih biasanya nih ngambilnya kalau jurusan manajemen, ekonomi, atau jurusan misalnya perbankan, atau ya pokoknya yang ujung-ujungnya duit-duit gitu dah. yang agak-agak ada gambar uangnya gitu, gambar angka-angka gitu. Nah, atau jurusan akuntansi gitu ya, yang paling populer gitu. Atau jurusan IPA misalnya. Nah, tapi Kak Fahri ini agak beda, memilih jurusan tata boga. Nah, bisa diceritain nggak? Pasti ada sesuatu di balik itu. Boleh nggak dibongkar semua hal-hal yang di balik itu, baik dari pra maupun pasca gitu. Terima kasih, silakan Kak Fahri. Kalau dibilang itu jurusan cewek, ya secara di kelas saya laki-laki cuma ada 9. Wih, raja minyak dong. Ceweknya di situ ada 31an kalau nggak salah. Maaf, tadi laki-lakinya berapa? Cuma 9 doang. 9 atau 8 saya lupa pasnya. Berarti laki-lakinya hanya 1/4 ya? Berarti kalau misalnya dijodohin tuh 1 laki 4 istri ya? Ya gitu istri lah. 4 ya? Subhanallah. Oke, lanjut. Saya punya ini sih, impian buat buka bisnis tapi di bidang kuliner ya, F&B. Oke, pasti awalnya ya. Emang benar kalau kata Pak Afi, banyak yang ambil manajemen gitu. Emang pertama saya mau ngambil manajemen, tapi nggak dapet kan ya. Jadi apa boleh buat? Jadi ngambil ke jalur yang lain yang kerja di dalam di dapur gitu kan, sama-sama kuliner. Jadi ya itu pilihan kedua sih. Jadi tetap bisa menempuh impian buat membuka bisnis kuliner, tapi dari bidang dapurnya dulu. Nanti manajemennya ya kalau misalkan ada rezeki dan gitu di S2 lah. Oh, jadi maksudnya masih mau rencana S2 juga? Kerja dulu sih, paling nanti beberapa tahun nyari modal terus S2. Oh, jadi rencana untuk membuka kuliner itu masih panjang ya? Itu rencana jangka panjang. Bukannya habis kuliah ini langsung buka usaha, bukan ya? Jadi masih ada planning seperti mau kerja dulu, cari pengalaman dulu gitu ya? Iya. Cari pengalaman dulu, terus nanti kuliah lagi S2, lalu nanti, cuman nanti nggak kelamaan gitu, bukannya lebih cepat, bukannya lebih baik gitu. Kalau misalnya nanti kuliah dulu, nggak bisa sambil gitu. Emang tadinya kalau misalkan nggak pandemi, saya mau coba nyari part time ya di dapur. Tapi karena lagi gini kan jadi nggak jadi. Memang sebenarnya
buka bisnis dari awal iya bagus. Jadi tapi nanti dengan S2 manajemen mungkin bisa lebih terasah kan bisnisnya gitu-gitu. Jadi punya ilmu yang lebih lah setidaknya. Jadi nanti Ya, lihat tergantung situasi dulu lah gimana. tergantung situasi dulu. Oke. Terus kalau mau tahu kan gini, di Fikar School itu kan ada coaching ya. Ada coaching untuk melihat maksudnya minat siswa-siswanya, potensinya gitu ya, arahnya kemana. Kalau misalnya ada yang masih kan ada yang bingung, Bu bingungnya saya mau kuliah di mana. Nah itu kan biasanya nanti di coaching bisa diobrolin sama coachnya gitu kan. Nah Iya, kalau iya. Kak Fahri sendiri merasa yang sekarang ini memang passionnya atau minatnya Kak Fahri nggak? Atau memang Kak Fahri merasa berbakat di sini? Karena kan bisa aja orang memilih tapi dia sebelum belum tentu berbakat di situ gitu. Kayak saya pengen buka usaha kuliner, padahal kalau dia berkaca pada diri dia pribadi belum tentu dia jago masak. Nah ada nggak hal-hal lain yang membuat keputusan itu terjadi gitu? Sebenarnya emang dari SMA itu saya di rumah tuh suka ya iseng-iseng masak gitu-gitu kan, nonton video masak dan lain-lain. Jadi emang udah ada niat dan passion untuk terjun di bidang kuliner sih sebenarnya. Oh, Gitu. oke. Udah dari dulu sebenarnya emang, tapi karena ya belum waktunya dan kadang ya suka males Berarti saya, jadi belum terasa aja. waktu masih di Fikar berarti bisa pegang cooking class juga nih sebenarnya nih. Ya Bantuin bisa-bisa dulu aja. bantuin Pak Mugi ya. Ya bisa. Oke. Nah, terus Kak Fahri, sekarang gini, kan udah mengalami dunia kampus udah ada setahun, ada nggak setahun? Udah setahun belum? Ada kan? Udah semester 3 Ada ya. kok Nah, udah. coba sekarang cerita nih, suka duka atau enggak pengalaman gitu ya. Apa sih bedanya di selama sekolah? Sebetulnya Kak Fahri ini udah mengalami 3 kali metamorfosa ini. Istilahnya kok jadi kayak istilah hewan ya. Jadi maksudnya metamorfosa pertama kan Kak Fahri sekolah di sekolah formal, ya kan? Iya. SD, SMP, SMA juga sempat formal kan, Kak? Ya, Iya, sempat di tahun negeri dulu. ya, sempat negeri dulu. Lalu entah kenapa banting setir pindah ke homeschooling. Jadi dari sekolah formal lalu pindah ke sekolah non formal, dan setelah itu lulus ya. Habis lulus kuliah. Nah, itu bisa cerita nggak masing-masing perbedaan-perbedaannya gitu kan, karena kan nanti semua anak-anak SMA, anak-anak sekolah gitu ya, mungkin SD, SMP, SMA nggak terlalu jauh bedanya. Tapi mereka sering berkhayal, saya pengen kuliah tuh enak, kuliah tuh gini. Sebetulnya apa sih perbedaan yang sudah Kak Fahri rasakan selama setahun kuliah antara sekolah sama kuliah tuh bedanya apa sih kita? Atau suka dukanya juga Tugas. boleh deh, terserah, bebas. Yang paling terasa itu tugas. Nah, itu Mau tugas? ya. Dosen Oke. kadang kalau ngasih tugas suka nggak kira-kira ya, tapi ya namanya juga kuliah gitu. Berarti dosennya killer semua ya? Ada yang enjoy, enak, tapi juga biasanya tuh yang dosen-dosen udah agak tua tuh. Nah, Itu nggak ngasih tugas? ngasih tugas dan biasanya dia lebih killer dari biasanya. Oh, iya. Dan sebenarnya kalau misalkan kuliah dengan homeschooling dari jam pelajaran saya bilang mirip banget ya. Udah Soalnya mirip ya? ya, udah mirip. Jadi pas saya masuk dunia kuliah ngerasain jam-jam segini udah kebiasa gitu kan. Terus soalnya di homeschooling juga gitu kan. Nah itu. Ya sebenarnya kalau kuliah itu juga lebih berat sih bebannya kan. Soalnya kita juga kepikiran ini buat masa depan kita. Habis lulus, kalau misalkan habis lulus SMA, iya bisa kuliah dulu gitu kan. Kalau habis kuliah kan, wah dulu langsung mikirin kerja dan lain-lain kan, mikirin hidup. Sebenarnya kalau misalkan di kuliah, mentalnya harus lebih dikuatin sih. Itu yang paling Mentalnya. beda. Dari segi mentalnya harus kuat. Dan di situ juga harus lebih mandiri. Harus lebih mandiri. Harus lebih mandiri. Apa bukan sekolah juga harus mandiri? Maksudnya? Kalau di kuliah itu kita sendiri gitu. Ya kalau di kuliah buat saya mahasiswanya yang aktif. Salah dosen cuma memberi arahan nanti. Pak, suaranya hilang, Kak. Halo? Kak? Kok suaranya hilang? Nah, sip. Ya. Tadi kayaknya kepencet sesuatu tuh. Lanjut. Ya jadi kalau misalkan emang di kuliah mahasiswa di ini harus lebih mandiri ya. Soalnya kita mahasiswa diajarkan untuk merasakan apa sih dunia kerja itu. Kita sudah dilatih gitu dari awal. Dan kalau misalkan di kuliah itu
kita bukan guru yang ngejar siswanya ya, tapi kita yang ngejar dosennya malah. Jelas. Suara saya kedengeran, Pak? Oh, kedengeran banget. Ini mah, ini speakernya nih yang malah membudak. Oke. Lanjut Kak, tuh ada pertanyaan. Kita gini, sebentar sebelum kita lanjut. Takutnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak mendapatkan jawaban, lalu kepikiran sama yang bertanya, lalu dia merasa sakit hati, putus asa, gantung diri, dan kita mencegah hal itu terjadi. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada nggak? Loh, kok di HP saya nggak ada ya? Di HP-nya Kak Fahri ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Anda yang konyol-konyol itu? Enggak kok, Pak, nggak ada yang nanya. Ini emang Ada, Pak. Ada lagi Pak, nggak ada, jelas aja. ada Kak yang lagi nanya tadi. Nggak kelihatan ya? Nggak ada ya tuh, lebay aja. Tuh tadi ada yang nanya kuliah tuh nggak, tadi ada yang bilang nih, langsung aja ya, tadi ada yang bilang, kuliah tuh nggak penting, Bray. Itu adalah Zuhair yang juga alumni Fika. No, burung nih. Ya, dia tuh, baca ya. Dia bilang kuliah itu nggak penting, Bray. Nah, itu pasti dia punya alasan. Cuma karena saat ini, nanti next time kita akan undang Zuhair ya. Untuk boleh, Pak. apa? Untuk IG live berikutnya saya akan undang Kak Zuhair sebagai teman satu angkatannya Kak Fahri ya, bener kan? Nah, boleh tuh, boleh. Nah, untuk kita lihat apa saja apa aktivitas dia selama ini, ya kan? Apakah berguna atau tidak gitu. Ini kalau gawat ini siapa nih? Ini ada gawat ini siapa gawat? Itu Haryo, Pak. Oh, itu Haryo. Hai Haryo. Jadi ada Haryo, ada Kak Zuhair, Kak Haryo, Kak siapa lagi? Udah kayaknya itu doang. Kalau itu ada Budaya sama Pak Agung ya, sama Pak Doni. Oke, lanjut Kak Fahri. Tadi ada yang nanya, tadi Budaya nanya bagaimana masalah pendaftaran. Ini kok jadi masalah pendaftaran sih nanya? Ini nggak ada yang lebih penting. Ini pendaftarannya kenapa? Maksudnya gini. Oh, saya tahu maksudnya Budaya itu gini. Kan Kak Fahri itu dari homeschooling, ya kan, dari sekolah non formal toh. Nah, sementara di mata kampus atau universitas, apalagi universitas negeri, di mana formalitas itu sangat penting, which is Kak Fahri bukan dari sekolah formal, itu gimana kok bisa dapat gitu? Mungkin maksudnya gitu. Bagaimana cara daftarnya gitu? Kok bisa dapat dari homeschooling tuh masuk kampus negeri itu gimana, luar biasa kok bisa dapat gitu? Karena kalau misalkan emang sekarang perguruan tinggi itu dia sudah menerima yang dari paket C ya, dari kita itu. Dan daftar perguruan tinggi itu kalau dari homeschooling itu ada dua caranya, ada SBM sama ada mandiri. Nah, mandiri ini maaf Kak, SBM itu apa singkatannya biar orang tahu? SBMPTN itu apa ya kemarin singkatannya? Jadi itu kayak anggap ujian nasional ya, kayak ujian se-Indonesia gitu ya. Ujian masuk perguruan tinggi se-Indonesia lah. Nah, terus ada mandiri. Nah, mandiri ini dia diselenggarain sama setiap kampus. Jadi kriteria dan persyaratannya tergantung kampus, jadi beda-beda. Waktu itu saya daftar masuknya lewat mandiri. Kalau di UNJ itu namanya penmaba ya. Nah ya, jadi emang di situ untuk paket C bisa masuk. Penmaba itu berlaku untuk semua sekolah non formal. Yang penting punya paket C. Iya, bisa. Alhamdulillah. Itu baca itu. Kelihatannya mereka mencela Anda terus ini. Emang, Pak, ini kan saya sambil buka WA nih, Pak. Oke, kita abaikan saja makhluk-makhluk nggak jelas itu ya. Makhluk-makhluk astral. Anggap aja mereka adalah arwah-arwah bergentayangan yang ngerecokin IG kita. Nah, kita lanjut gitu. Jadi penmaba itu berlaku untuk semua sekolah non formal, homeschooling lah, atau yang apa istilahnya PKBM lah gitu ya. Yang penting dia punya paket C. Iya. Penmaba dan itu bisa dan dilihat dari apa tahun kelulusannya. Jadi ada maksimal tahun kelulusannya berapa? Oh, ada maksimal berapa tahun lulusnya? Pokoknya 3 tahun. Nah, kalau misalkan saya berarti kemarin itu 17, 18 sama 19. Jadi
kalau masih 2019, 2018, 2017 masih bisa daftar, tapi kalau Ya. 2015 dia baru lulus udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Oke, paham. Sip. Terus lagi nih, Kak Fahri tolong ceritain masalah pemilihan jurusan. Apakah anak homeschooling bisa pilih semua jurusan atau enggak? Tuh, Kak Fahri, dari tadi Pak Afi yang ngomong, padahal kan emang saya nanya, Anda jawab. Kalau saya nggak nanya, ntar Anda nggak ngomong lagi. Oke, silakan terus. Semua pakai C bisa milih jurusan apa aja dari Jurusan apapun, jadi nggak dibatasi jurusan kan? apapun. Takutnya ada jurusan yang elitis gitu, misalnya, oh ini jurusan akuntansi misalnya. Sorry, yang boleh pilih jurusan akuntansi hanya yang formal, non formal nggak boleh. Atau IPA misalnya kan. Misalnya di jurusan fisika. Kalau misalnya ngambil jurusan fisika hanya boleh dari sekolah formal, nggak ada, itu tidak berlaku ya. Semua Udah nggak jurusan berlaku. boleh. Jadi udah setara sekarang. Alhamdulillah. Oke, jadi itu cukup melegakan ya buat kami maupun siswa-siswa homeschooling yang atau yang non formal, bahwa semua kita sudah berkesempatan untuk kuliah di sekolah kampus negeri gitu ya. Iya. Hai. Oke. Lanjut nih. Setelah kok suara saya bergema ya? Oke, setelah masuk ada persyaratan lagi nggak yang diminta sama kampus sehingga Kak Fahri bisa masuk? Palingan kalau persyaratan cuma persyaratan administrasi aja sih, Pak. Dan sisanya nggak ada, yang penting kita administrasinya lengkap bisa masuk. Oke, dan nggak perlu ada ikut ujian masuk tertentu, nggak usah ya? Ada nggak ujian masuk gitu? Ujian mandiri lah? Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau udah dapat tes masuk perguruan tingginya udah aman. Oke, alhamdulillah. Itu Kak Ari. Itu Kak Ari. Oh, Anda dipanggilnya Ari ya? enggak apa itu Noval. Udah Noval biarin aja. Ini benar-benar arwah bergenta. Saya mau nanya nih, ini chatnya si arwah bergentayangan ini dibaca sama orang lain nggak sih? Kebaca nggak sih sama orang lain? Nggak tahu deh, Pak. Apa cuma kita doang yang bisa baca? Nggak tahu deh. Ini kebaca sama orang lain ya? Iya. Iya. Oke. Ya, ini Yasmin. Yasmin, hai. Ya Allah. Tuh pada gara-gara podcast gara-gara IG live kita alumni pada berdatangan ya. Walaupun nggak semua alumninya orang-orang bener ya. Ya. Enggak, just kidding. Mereka orang benar semua kok. Benar-benar gila maksudnya. Oke. Ada Yasmin. Oke, lanjut. Sekarang alhamdulillah gitu ya. Kan Kak Fahri sudah pernah merasakan sekolah formal waktu sekolah, lalu pindah ke homeschooling, which is homeschooling. Di mana homeschooling itu rasanya tuh udah kayak kuliah ya. Jadi Kak Fahri udah sempat merasakan kuliah ala kuliah waktu masih SMA. Keren ya. Secara waktunya aja. Secara waktunya. Iya, secara waktunya. Tapi kalau secara beban beratnya beda ya. Oh, beda kualitas dan mood. Oke. Lalu ceritain dong Kak, apa namanya, suka duka atau pernak-pernik di kampus yang beda. Pasti nggak mungkin dong cuma masalah waktu sama perkuliahan doang bedanya. Ada lagi nggak hal-hal lain yang bisa diceritain? Selama kuliah setahun, pengalaman setahun. Ceritakan dalam 30 menit. Kalau misalkan saya kan jurusannya pendidikan tata boga yang dimana banyak prakteknya ya, apalagi sebenarnya main fisiknya itu capek. Soalnya saya setiap minggu itu pasti ada praktek masak di lab dapurnya UNJ itu sih. Kemudian ini supaya kita membiasakan diri lah pindah dari SMA ke kuliah, itu dua hal itu sih yang menurut saya jadi beban paling awal pas saya masuk kuliah. Main fisik dan harus membiasakan diri dengan dunia kuliah gitu. Tapi secara pergaulan dan lain-lain, alhamdulillah benar ya UNJ itu. Alhamdulillah benar. Jadi ini pergaulannya benar, nggak ada yang jelek, nggak ada yang apa. Oh, emang ada pergaulan jelek Kak? Kenapa, Pak? Emang ada pergaulan jelek? Maksudnya bagaimana itu?
Kalau pergaulannya benar, Pergaulan yang berarti tidak benar gitu loh. bisa didefinisikan Kak. Kayak seperti apa pergaulan tidak benar itu? Ya, ya yang melakukan hal-hal jelek aja, Pak. Oh, itu ada, itu Dan nggak di ada di. eh, Hah? dan Lanjut, di lanjut. UNJ alhamdulillah sekarang udah nggak ada senioritas itu tuh. Yang penting. Wih, keren, alhamdulillah ya Allah. Jadi nggak ada senioritas ya, luar biasa. Jadi nggak pernah, nggak ada kayak pelonco-peloncoan dulu kan, zaman waktu saya tuh masih ada namanya tuh penataran mahasiswa baru. Saya lupa singkatannya apa. Sekarang udah nggak ada. Kalau ospek masih ada tetap, tapi Aspek. kalau misalkan kita udah masuk ke perkuliahannya, ini nggak ada yang namanya senioritas. Senior tetap santai sama kita, tetap gaul lah. Nggak ada merasa senior jadi paling keren gitu lah. Udah nggak ada. Oh iya, artinya dalam hal tata keramanya aja ya. Dalam hal tata krama, dalam hal pergaulan udah bagus, udah nggak ada sok-sokan gitu ya. Oke, terus ini Kak, masalah misalnya kan kalau di kampus itu banyak organisasi itu Kak. Ya kan, ada senat lah, ada senam lah. Ada senam kan, senat mahasiswa. Nah, itu Udah beda sekarang namanya. nah udah beda kan, bisa cerita nggak? Jadi supaya adik-adik kita nih semangat untuk ikut organisasi. Karena gini Kak, saya mengalami waktu masih kuliah dulu, banyak mahasiswa yang cuman kuliah pulang, istilahnya kupu-kupu. Kuliah pulang, Iya. jadi dia nggak ikut aktivitas. Padahal di kampus kan banyak banget aktivitas tuh. Kalau kita lihat aja di tembok-tembok atau di mading-mading itu kan banyak tuh pamflet-pamflet, ada hadilah acara ini, ada seminar ini, ada rapat ini. Pokoknya banyak banget tuh, dan berbagai organisasi, berbagai jurusan. Nah, tapi kan kalau yang orientasinya cuma kuliah doang, dia cuma lihat jam kuliah, masuk jam 8, jam 10 selesai pulang, gitu. Nah, bisa nggak Kak, atau mungkin saya mau tahu Kak Fahri sendiri gimana, apakah termasuk yang kupu-kupu, atau yang ketika kuliah tuh banyak aktivitas, bisa diceritain? Kalau dulu saya pas semester 1, semester 2 kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Tapi waktu itu saya coba tetap beraniin diri. Waktu itu di jurusan saya dia ngadain acara angkatan yang memang dipertanggungjawabkan sama BEM, Badan Eksekutif Mahasiswanya Tata Boga ya. Jadi waktu itu saya coba memberanikan diri ikut jadi panitia acara tersebut. Jadi setidaknya walaupun kuliah pulang tapi juga dapat pengalaman seperti apa ngurusin acara dan lain-lain. Dan sekarang saya semester 3 sendiri lagi mau coba buat ikut organisasi, dia namanya Sigma TV ya di UNJ. Sigma TV. Yaitu, Oh, TV. Kamera, TV. Ya, jadi dia organisasi yang bergerak di bidang infografis gitu Pak, jurnalistik, film, acara TV kayak begitu. Jadi Bagus saya lagi tuh. mau coba buat masuk situ. Itu udah ada fasilitasnya, sarana prasarananya udah lengkap. Ada studionya gitu. Bukan studio sih, tapi untuk masalah barang kayak kamera gitu-gitu lengkap lah. Ya. Terus yang boleh ikut dari semua jurusan, apa jurusan tertentu? Berarti Kak Fahri kan jurusan masak, boleh ikut semua jurusan dong ya, boleh? Iya, karena dia itu tulisannya Sigma TV UNJ, jadi dari setiap prodi juga bisa ikut, tapi cuma bolehnya kalau yang baru ikut itu maksimal semester 3. Maksimal semester 3. Maksimal, berarti Ya, semester 4 udah nggak boleh? Udah nggak boleh. Itu kalau mau baru masuk ya, Pak? Semester 4 nggak boleh, bukan semester 4 lagi di tengah-tengah kuliah. Jadi kalau misalkan kita mau daftar masuk maksimal semester 3. Tapi kalau udah semester 4 juga masih boleh ngurusin gitu loh. Oh, maksudnya daftarnya. Daftar. Nah, jadi pokoknya kalau mau daftar maksimal semester 3 gitu. Ya, yang paham-paham. Tapi kalau dia masih semester 4, semester 5 masih mau ikutan, boleh gitu kan? Maksudnya dalam arti dia udah daftar dia pas semester 3. Iya. Karena kan kasihan boleh. banget. Kasihan banget kalau cuma sampai semester 3 terus semester 4 dia udah nggak boleh ikut lagi. Padahal itu kan sangat berguna tuh, sangat bermanfaat, jurnalistik gitu kan. Palingan ikut organisasi lain sih, Pak. Oh, yang iya, banyak ya. mungkin menerima semester 4 atau semester 5.
organisasi lain itu seperti apa aja? Apa sih organisasi lain yang menurut Kak Fahri di kampusnya Yang sangat saya bermanfaat? di situ di organisasi itu banyak ya buat kita mengeluarkan hobi-hobi kita. Jadi misalnya ada Era FM, dia itu di radio ya. Jadi bisa jadi penyiar dan lain-lain. Asik. Mm-mm. Kemudian juga ada kelompok peneliti muda. Terus ada juga badan eksekutif mahasiswa se-UNJ ya. Tapi kalau mau masuk situ perjalanannya agak panjang. Jadi harus dari BEM Prodi, BEM Fakultas, baru BEM Kampus, BEM UNJ. BEM itu Kemudian kalau di anak, ada juga maaf, organisasi kenapa Pak? maaf Kak, BEM itu kalau dianalogikan di sekolah OSIS bukan? Iya, BEM itu OSIS. Kalau Iya, dianalogikan kalau di ya. sekolah, ya kalau di sekolah OSIS ya. Soalnya kita kan audiensnya juga adik-adik kelas nih. Kan masih nggak ngerti BEM itu apa sih BEM gitu kan. Ntar BEM kar gitu. Ya, jadi maksudnya OSIS kampus ya. Oke, lanjut. Ya. Terus masih banyak sih di situ, banyak banget. Ada yang organisasi buat pramuka, ada yang kalau misalkan mau merasakan militer seperti apa, bisa juga merasakan di situ. Banyak sih di situ mah. Militer. Resimen mahasiswa. Menwa. Ya, menwa. Jadi beneran bisa perang-perangan gitu? Ya Kayak latihan ya seperti militer gitu. senjatanya dikasih. Oh, enggak. Ya latihan perang-perangan kalau nggak pakai senjata bagaimana? Ya palingan mereka kalau yang waktu itu saya pernah baca mereka pernah ada latihan apa? Latihan nembak kalau nggak salah gitu di dalam salah satu acaranya gitu. Ya iya, kan pakai senjata. Iya, tapi maksudnya mereka mah nggak megang. Maksudnya nggak bener-bener Oh, megang setiap hari. iya, oke, nggak maksudnya, maksudnya pas acara dia itu, iya, ya paham. Wah, Wah, keren ya, asik. Terus gini Kak, ada lagi nih, kan kayak tadi tuh, ada dari teman kita tuh, kuliah nggak penting gitu. Ini mungkin bisa jadi perdebatan ya. Mau nanya doang, kalau karena Kak Fahri kuliah, ya saya juga kuliah, menganggap kuliah itu penting. Nah cuma gini Kak, mungkin adik-adik kelas kita kan bicaranya sekarang memotivasi adik-adik kelas nih. Misalnya adik-adik kelas kita nggak bernasib seberuntung kita gitu, bisa kuliah. Lulus nih, begitu udah lulus SMA, waduh, terus mau nyari kuliah daftar sini nggak dapet, daftar sono nggak dapet, ngambil jurusan yang dia inginkan nggak dapet. Nah itu sebaiknya gimana? Apa dia udahlah hidup gue udah gimana nggak kuliah udah mades sudah gue nih. Gitu. Nah habis apa mungkin Kak Fahri punya pendapat nggak? kalau misalkan dia memang berminat ingin kuliah tapi di tahun itu dia nggak dapat, mungkin dia bisa mencari hobi buat menemani dia ikut tes lagi tahun depannya. Karena kan kalau perguruan tinggi kita tahun ini nggak dapat, tahun depannya juga masih bisa tes lagi kan. Oh jadi masih ada kesempatan tahun depan. Ya masih ada kesempatan. Jadi untuk mengisi waktu tersebut kita bisa kerja, bisa menemukan hobi baru, dan mungkin bisa belajar lagi lah lebih giat. Jadi supaya insya Allah tahun depannya bisa keterima. Iya, alhamdulillah. Jadi ada ya sebetulnya banyak solusi ya. Jadi jangan putus asa gitu kan. Kayak teman Anda Ya itu. harus tetap semangat lah. Ya, itu kan teman Anda itu kan saking dia putus asa karena dia ngelamar kampus nggak dapet jurusan dia inginkan nggak nerima. Terus dia nganggap ada kuliah tuh nggak penting, Bray. Padahal emang dia aja nggak dapet kali begitu ya. kerja kerja jadi barista. Nggak sebetulnya ada peluang itu tapi tahun depan. Ya gitu ya. Saya juga dulu setahun nganggur tuh, kerja jaga warnet lah apalah gitu. Nah jadi selama setahun itu mengisi dengan hal-hal berguna sambil nunggu kesempatan kuliah tahun depan. Iya. Gitu. Betul. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah kan kata Kak Fahri kuliah itu dipersiapkan untuk dunia kerja. Nah kalau yang saya rasakan waktu saya kuliah Kak, itu kebanyakan kuliah itu
ngebahas teori, bicara misalnya teori ini, teori A, teori B gitu. Banyak lulusan dari kampus, ya kampus mana aja lah, nggak usah saya sebut, itu begitu masuk dunia kerja ternyata nggak siap karena tidak apa ya, banyak kan nggak bisa, oh ini nggak becus begini, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa gitu, padahal dia udah kuliah sesuai jurusannya. Nah, Kak Fahri selama kuliah itu mengalami hal itu seperti yang saya rasakan dulu, misalnya hanya belajar teori-teori aja, atau sebetulnya memang benar-benar dipersiapkan ke dunia kerja? Bisa ceritain nggak kuliah di sana seperti apa? Sebenarnya itu tergantung dari orangnya juga ya. Jadi kalau misalkan dia takutnya merasa seperti itu, kita bisa nyari part time atau nyari diri kita buat ngisi volunteer jadi acara. Karena kan itu juga buat bisa mengisi CV-CV itu kan. Apalagi saya kan ya sambil kuliah, sambil gitu? kuliah ya jadi volunteer atau apa kan itu jadi bisa nambah pengalaman kan. Oh iya ya. Ya. Karena ya jurusan saya apa tata boga, jadi ya memang kita sudah dilatih untuk benar-benar tahu dunia kuliner. Karena kalau misalkan di saya kan, saya sebenarnya tuh nggak pure tata boga, saya kan ada pendidikannya juga ya. Jadi saya bisa kerja di dapur, bisa juga kerja jadi guru SMK gitu loh. Kan saya nanti kedepannya SPD ya. Oh iya iya ya, pokoknya ada ijazah sarjana pendidikannya ya, sehingga bisa dipakai buat ngajar atau buat, oh iya. Terus Kak, ada lagi Kak? Sebenarnya sih buat saya mah tetap ini banyak-banyak nyari pengalaman di dunia kuliah itu, bisa dari organisasi, bisa nyari part time, lebih mematangkan diri lah. Oh jadi tergantung orangnya, dia jangan cuma ngandelin mata kuliah dia yang dia pelajari di kampus aja gitu ya, dia nanti di luar juga kalau bisa. Ya kan tadi kan Kak Fahri bilang sambil kuliah tuh, jadi sambil kuliah sambil kerja sambil part time, manfaatin kan pulang kuliah juga waktunya masih banyak gitu ya, sehingga nanti dia benar-benar siap, dalam arti dia juga mempersiapkan diri dia di luar apa yang dia dapat dari kampus gitu, seperti itu ya. 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 Iya Pak, jangan terlalu ngarepin kampus juga lah. Kita juga harus inisiatif diri sendiri. Itu kata-kata yang sangat bagus tuh, jangan terlalu mengharapkan kampus gitu, seolah kita benar-benar menggantungkan nasib kita pada ijazah kita gitu. Untuk planning kuliah sendiri kira-kira berapa tahun? Kan macam-macam ya kuliah, ada yang 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kalau Kak Fahri berapa tahun nih planning kuliahnya? Ya normal lah 4 tahun. Ya hilang lagi suaranya. Ya, Kak? aduh. Halo? Nah, Kedengeran nggak suara saya? ya, tadi hilang. Ya, hilang. Ayo kedengeran. Kalau misalkan planning kuliah ya normal 4 tahun sih saya incarnya. Berarti S1 ya? 4 tahun Iya. itu S1 bukan sih? Iya. 1 ya. Dan kalau D3 tahun kan D3. Iya. Oke, terus rencananya nih misalnya nih setelah lulus kuliah. Nah, rencanaan tadi kan Fahri udah cerita katanya mau kerja dulu. Benar nggak sih? Atau mau langsung Kenapa, S2? Pak? Tadi agak putus. Ya, ini juga saya agak putus nih, wait. Dah. Nggak ada. Oke. Planning ke depan setelah lulus kuliah. Nah, Kak Fahri rencananya mau langsung S2 atau kerja dulu atau cari beasiswa atau gimana? Sebentar, saat ini Kak Fahri kuliah dengan biaya sendiri ya? Biaya sendiri. Kuliah dengan biaya biaya orang tua. sendiri. Luar Orang tua. biasa. Sambil orang tua. Biaya orang tua sendiri maksudnya ya? Ya, orang tua sendiri. Iya. Nah, nanti rencana Kak Fahri setelah lulus, anggaplah 4 tahun, berarti sekarang 2023 lulus rencananya, seperti itu? 2022-an lah. Oh, 2022, wih lebih cepat dong. Kan dari 2019 saya masuk ya. Iya, 19, 20, 21, 22, 20, 21, 22. Baru 3 tahun loh itu. Ya, Tahun 2022. Iya, 2023. Ya, Ya nggak apa, tapi kalau bisa lebih.
Tapi kenapa tidak? Gak menutup kemungkinan. Soalnya sudah terbukti kakak kelas saya di MIPA jurusan matematika lagi. Dia bisa lulus 3 tahun. Emang ada orang yang mungkin dia ngambil misalnya dia ngambil semesternya misalnya ketika dia ngambil mata kuliah di awal semester itu dia ngambilnya banyak, bisa lulus cepat. Boleh nggak kalau di UNJ boleh nggak ambil mata kuliah banyak biar lulus cepat? Kalau kita per semester ada maksimal SKS-nya berapa, jadi nggak bisa. Oh, ada maksimal. Nah, jadi nggak bisa main comot. Iya, jadi nggak bisa ngambil banyak supaya lebih cepat lulus, nggak bisa. Enggak. Oh, nggak bisa. Iya, kalau di UI bisa ya, bisa, asik banget itu. Oke, Kak. Terus cerita lagi dong, Kak. Cita-cita Kak Fahri, cita-citanya apa? Visi misi Kak Fahri ke depan. Misalnya kan tadi kan cuma bilang dunia kuliner itu kan masih abstrak banget nih. Saya pengen berkecimpung di dunia kuliner, cuman kan bisa lebih dikonkretin lagi nggak? Kan masih belum, itu di bayangan masih belum ada kebayang gitu. Misalnya apa gitu? Misal mau bikin restoran Padang misalnya. Kalau misalkan sekarang dalam jangka pendek, saya mau ini dulu sih sebenarnya. Punya pengalaman di organisasi lah. Saya juga mungkin mau nyoba maju jadi ketua BEM Prodi. Ih, keren. Jadi ketua BEM? Saya belum tahu sih. Orang luar boleh milih nggak? Nanti kalau misalkan di organisasi yang Sigma TV lebih seru ya Sigma TV aja. Kalau misalkan masuk dua-duanya nggak boleh? Boleh sebenarnya sih, yang penting kita bisa bagi waktu. Iya, bisa. Gak apa-apa, dua-duanya aja. Ya. Saya dukung lah. Kalau misalkan dalam jangka panjang, saya sebenarnya pengen bukanya itu kafe ya, kafe dulu, yang bistro gitulah. Kafe pakaian. Bistro bukan pakaian ya? Bistro apa distro sih? Distro ya, itu distro ya. Kalau bistro yang bagaimana sih? Bistro makanan, Pak. Bistro itu makanan yang seperti apa makanannya? Kalau kafe itu kan kopi. Bisa steak gitu-gitu loh. Oh, I see. Western food ya? Iya, tapi kalau gitu. Pertama mau kafe dulu. Nanti kalau udah bisa buka lagi, baru buka bistro kayak gitu. Oke, alhamdulillah. Baik, Kak Fahri. Jadi ini udah mau jam 12. Masih ada waktu sih sebetulnya. Nah, saya mau nanya lagi nih Kak Fahri. Kak Fahri masih kan anak-anak Fikar yang lain kan banyak yang udah lulus nih. Ya, seangkatannya Kak Fahri aja ada berapa tuh? Ada 20 lebih ya angkatannya Kak Fahri ya. Iya. Ada 20-an itu. Dan ada yang sudah menikah ya. Ya. Betul. Kata Bita itu angkatan Kak Fahri ya? Di atas. Oh, di atas harus. Kalau yang angkatan Kak Fahri siapa yang udah menikah? Itu sih apa? Aulia. Aulia, iya luar biasa. Diundang nggak? Saya nggak diundang loh. Saya nggak tahu deh. Saya nggak diundang. Iya, oke. Terus gimana Kak kalau misalnya untuk teman-temannya Kak Fahri yang kan mereka kan kemana-mana tuh, ya mungkin ada yang kuliah, ada yang enggak, atau ada yang langsung berkeluarga, ada yang langsung kerja, ada mungkin bisa share-share atau inilah apa namanya, ada pesan-pesan gitu untuk teman-teman ini kan sesama anak alumni Fikar nih. Yang nonton juga ada yang udah keluar juga nih. Udah tapi capek masih itu ini, Pak. capek ngerosting, ngebully. Ini ngebully mulu dari tadi tuh. Aku kangen tuh, katanya aku kangen sekolah Fikar. Ini Yasmin ya. Ini Yasmin kangen juga nih sama Yasmin. Oke, gimana Kak Fahri? Bisa ada pesan-pesan untuk boleh untuk teman-teman yang sudah sesama ya mungkin kangen-kangenan atau sama jangan atau deh dan sama adik-adik kelas Kak. Ini soalnya adik-adik kelas Kak Fahri ini sebentar lagi. Sekarang bulan apa? Desember, Januari, Februari, Maret, sekitar 3-4 bulan lagi Kak udah mau ujian nih Kak. Katanya sih UN ditiadakan ya. Tapi nggak tahu ada penggantinya apa enggak. Yang jelas kan mereka pasti persiapan lulus. Ini kita aja nih lagi sibuk. Ini kami nih di Fikar itu lagi sibuk ngurusin berkas Kak. Berkas buat supaya nanti yang kelas terutama kelas 12 ya, ada kelas 12, ada kelas
9, kelas 9 sama kelas 6 SD kan. Iya, iya. Nah, ini mereka mungkin kalau yang kelas 6 udah jelas jalurnya di kelas 6 SMP, ya kan kelas 7. Yang kelas 9 ya udah dia nggak usah mikir panjang, langsung kelas 10 atau SMA. Nah, yang kelas 12 ini Kak, ini nih Kak, banyak kan kalau Kak Faris sudah melalui fase itu, gitu kan, dan sekarang udah kuliah. Nah, kira-kira ada pesan-pesan Kak buat adik-adik yang sekarang nih kelas 12, mereka akan bagaimana dan akan ngapain, dan mungkin ada yang masih bingung, mungkin Kak Faris bisa kasih pesan-pesan Kak sebelum kita akhiri IG live kita hari ini. Kalau buat adik-adik kelas sebenarnya buat saya satu, jangan pantang menyerah lah. Soalnya karena saingan kalian itu banyak banget. Nah, itu saya tahu. Saingannya banyak sekali. Jadi jangan pantang menyerah. Kok jangan pantang menyerah? Jangan. Ya dong. Jangan pantang menyerah. Jangan gampang menyerah lah pokoknya. Jangan gampang menyerah. Ya, jadi jadilah orang yang pantang menyerah. Dan kalian harus tahu kalian itu sebenarnya hobi dan passionnya kemana. Ya, itu Kak. Karena kalau misalkan kalian udah tahu hobi dan passion kalian, terus kalian bisa melanjutkan pendidikan di dalam dunia passion tersebut, pasti bakal seru lah, lebih seru. Iya, alhamdulillah. Ya itu salah satu ini ya, aspek yang memang bisa menikmati. Jadi apa yang dia lakukan itu akan dia nikmati gitu ya. Kan kasihan ya Kak kalau misalnya kuliah ternyata begitu di kampus ini nggak menikmati gitu ya, stres, terus merasa tertekan, udah gitu dia juga nggak suka mata kuliahnya, nggak suka lagi sama dosennya. Itu udah enak banget bakalan kuliahnya ya. Jadi malah kalian udah capek-capek berjuang buat dapetin, tapi pas masuk malah apaan sih ini gitu kan. Jadi sama aja bohong lah. Iya Kak, ada yang pindah Kak. Itu teman kakak tuh ada yang pindah Kak. jauh lagi pindahnya ke Malang Kak. Ada tuh. Iya, dia udah salah jurusan Pak. Itu kan dia yang milih ya. Itu konsekuensinya. Tapi Kak, gini Kak. Sorry Kak, terakhir yang kedua. Tadi kan terakhir pertama, ini sekarang terakhir kedua nih. Tenang aja. Saya nggak ada kuliah lagi kok siang ini. Iya, alhamdulillah. Gini Kak, kan tadi benar tuh. Saya setuju. Kita passionnya kemana? Terus ininya di mana, apa nanti yang kita enjoy akan seru deh kalau misalnya kita sesuai kuliah jurusan itu. Nah kan gini Kak, nggak semua orang seberuntung kita, seberuntung kakak atau seberuntung saya, sehingga begitu dia lulus, entah karena faktor biaya, entah karena faktor begitu tadi seperti yang kakak bilang, banyak sekali saingan, akhirnya dia nggak dapet karena kursi terbatas kok, kuota, jadi nggak masuk. Nah itu kan ketika dia passion dia udah yang dia cita-citakan terus dia nggak dapet gitu kan, itu kan akan sangat membuat dia stres. Jadi akhirnya yaudah deh, kuliah di mana ya, apa deh yang penting gue bisa ini, akhirnya dia. Nah itu gimana Kak untuk yang tidak seberuntung kita gitu, ada nggak pesan-pesan Kak motivasi? Kalau buat saya, kalian harus siapin backup plan. Seperti apa misalnya? Misalkan kita kayak saya hobi misalkan kuliner. Tapi saya juga mungkin punya hobi yang lain, misalkan seperti olahraga atau apa. Jadi mungkin kalian bisa menempuh ke hobi yang itu gitu loh. Dan kalau misalkan kalian tetap pengen hobi yang utama kalian bisa mengeluarkan itu di rumah. Jadi misalkan kayak masak di rumah atau buka bisnis jasa makanan, ikut part time. Banyak kok untuk kalian mengeluarkan hobi-hobi kalian itu. Yang penting kalian, kalau buat saya, punya backup plan lah, cadangan. Jadi milikilah backup plan selain kuliah, gitu ya? Iya, bisa kerja, bisa apa. Ya oke. Aduh, terima kasih banget nih Kak Fahri. Soalnya yang ngomong alumni sendiri nih, jadi mantul, maksudnya benar-benar nyata gitu kan, nggak. Jadi saya itu tidak ngomongnya nggak mengawang-awang, ya nggak? Kan ada orang yang lu sama ini sih, cari lingkungan yang paling nyaman buat kalian, itu tuh. Bukan lingkungan dari segi pendidikan edukasi aja ya, tapi lingkungan pertemanan kalian. Karena menurut saya itu yang paling bisa mendorong kalian kalau kalian pengen maju. Kalau kalian punya lingkungan yang nyaman. Kalau dia nyamannya sama anak-anak dong. Kalau dia nih misalnya si X gini,
dia nyamannya sama lingkungan yang ya kerjanya main mulu, main lah, trek-trekan misalnya kayak gitu-gitu, ntar bukannya nanti dia malah nggak maju-maju Kak, main mulu Nyaman jadinya. nyaman dalam artian benar ya. Karena di sini menurut saya kalau misalkan kita punya teman yang benar, teman yang nyaman buat kita, karena itu menurut saya benar-benar bisa apa ya jatuhnya mensupport kita secara apa adanya gitu. Karena kalau misal kalian udah masuk dunia kuliah nih, terus kalian malah punya teman yang nggak bikin kalian nyaman, teman yang nggak benar, pasti kalian malah kuliahnya tuh nggak benar, dan apapun yang kalian lakukan tuh pasti nggak benar. Jadi kalian harus punya bubble yang benar sama nyaman buat kalian. Jadi nyaman dalam arti ini bukannya cuma nyaman karena gue enjoy doang gitu ya, bukan, tapi nyaman dalam arti itu akan membuat dia lebih produktif gitu. Iya. Iya, akan membuat dia, jadi misalnya gini, misalnya dia punya cita-cita yang sama kayak kuliner tadi, berarti cari pergaulan atau tongkrongan yang anak-anak yang seputar itu, yang arahnya ke sana gitu ya. Ya, yang sama-sama saling support, dan dia bahkan bisa support, lu lagi nganggur ya, lu nggak kuliah ini, ikut gua yuk, ntar kita bikin ini, bisa bikin ini itu, yang dalam hal yang Bisa jadi sama-sama relasi lah. relasi, betul, link ya, perbanyak link. Ya. Jadi nasihat Kak Fahri berikutnya adalah perbanyaklah link, tapi link yang benar gitu ya. Iya. Oke, keren sekali Kak Fahri, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Jadi besok IG live yang besok Kak Zuhair ya. Zuhair sama Opal lah Pak. Nah itu Sama Opa. Zuhair, Opa lah itu satu Haryo tadi udah ngebully juga dia. ini aja Pak, biar apa, Zuhair, Opal, Haikal. Nah, Haikal bagus. Zuhair. Iya, insya Allah. Terima kasih Fahri. Oke, terima kasih Sama-sama, Pak. banyak. Oke, salam buat orang tuanya ya. Orang tuanya. Salam buat teman-teman yang masih suka ketemu ya. Semoga sukses karirnya ke depannya, kuliahnya juga IPK-nya bagus. Amin. Oke. Terus cita-cita kamu bisa tercapai. Amin. Secepat mungkin. Syukur-syukur bisa lulus nggak nyampe 4 tahun. Amin, amin. Oke, ini oke. Makasih Fahri. Ya, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masih Pak.